mitos tentang waktu. Kemarin kita juga ketakutan bawa mitos, harapan membawa mitos. Sekarang untuk waktu juga ada mitos. Kalau di Yunani mitosnya waktu itu Kronos. Saya tidak tahu ilmumu tentang mitologi Yunani sampai mana. Kronos itu golongan Titan. Titan itu generasi dewa-dewa sebelum dewa-dewa Olympus. Jadi sebelum dewa-dewa Zeus dan kawan-kawan itu, Kronos ini sebenarnya bapak Zeus. Kronos ini anaknya dua dewa, dewa Gaia sama dewa Uranus, dewa langit sama dewa bumi. Dewa Gaia sama dewa Uranus ini punya 12 anak, yang paling muda Kronos, tapi Kronos ini paling jago. Kalau kalian suka main game, saya dulu suka main game di PS2 itu ada God of War. Ayo, kamu masih suka enggak? Kalau sekarang sudah God of War 3 sudah ada yang punya Jepang. God of War itu perang antara Titan sama dewa-dewa Titan sama Olympus. Yo nanti carian nih. Kamu penggemar game enggak? Nah, jadi karena nanti yang meruntuhkan dinasti Titan ini dewa-dewa Olympus, Zeus dan kawan-kawan. Kronos ini nanti ada yang meramalkan bahwa yang akan meruntuhkan kekuasaanmu adalah anakmu sendiri. Maka terus anak-anaknya dimakan semua, termasuk itu yang di situ ya. Ada Poseidon, ada Hades, ada Hera, ada Demeter, ada Hestia. Itu dimakan semua oleh Kronos, tinggal Zeus. Cuma Zeus ini disembunyikan oleh ibunya waktu lahir. Nah, nanti akhirnya yang bisa menaklukkan Kronos ini Zeus. Dan Kronos itu kalau di Yunani konotasinya adalah penguasa waktu. Mungkin membacanya waktulah yang melahirkanmu, tapi hati-hati. Kalau kamu kalah oleh waktu, maka waktulah yang akan menelanmu dan mematikanmu. Jadi dari situlah mitologi Kronos kemudian diasosiasikan dengan waktu. Kalau kalian mungkin kenalnya Zeus ya. Kalau Zeus itu di Gunung Olympus. Nah, ceritanya Zeus ini mirip kalau di wayang itu kayak Resi Bisma. Resi Bisma itu juga saudara-saudaranya dibunuh oleh kalau Bisma ibunya. Jadi Bisma itu 8 bersaudara. Kakaknya yang nomor 1 sampai nomor 7 oleh ibunya Dewi Gangga itu dibuang ke laut untuk menyelesaikan karma. Tinggal yang nomor 8 Dewa Brata yang nanti jadi Bisma. Ya kalian nonton Mahabharata. Ya, dan nanti Bisma ini kan yang jadi cikal bakal nanti munculnya 2 kubu antara Pandawa sama Kurawa. Oke, jadi mitosnya Kronos. Saya tidak tahu Kronos itu merek apa ya, arloji apa-apa saya lupa. Kalau di Indonesia. Oke, kita lihat dasar, gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Kalau menurut Plato, dan 2 orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini. Perputaran alam semesta
Itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi, waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama, makhluk ya, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya, mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibnu Rus di Tahafud dan Tahafud tentang kebaruan alam. Jadi ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Jadi itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Oke, mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya ndak bareng katanya. Aristoteles ya ndak mungkin bareng dong. Katanya Plato bareng. Katanya Aristoteles ndak bareng. Siapa dulu siapa belakang agak susah. Tapi ini perdebatan klasik. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film kan banyak ada yang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel. Isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling nanti banyak sekali argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu jalannya linier ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang sudah. Kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan, selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik. Sudah terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini kan ada keburu waktu,
kehabisan waktu. Jadi seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Jadi kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi. Kan antara lain itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas. Sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru. Pingin nang segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus. Tidak bisa kembali. Oke, ini gagasannya Newton. Dasarnya. Yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut. Dia berjalan secara linier dan terbatas.